Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Natalia Iriani di channel YouTube Salam Satu Ilah. Langsung aja, berikut adalah video yang sangat menarik dari seorang Komjen Pol Dharma Pongrekun. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat kebaikannya. Jaga diri Anda, jaga keluarga Anda, jaga anak-anak Anda. Dari kami, Salam Satu Ilah, selamat menyaksikan. Coba 9.000 orang, manusia keracunan. Berbeda rasanya dengan 9.000 orang. Ya, dia bermain dengan Rosso. Gitu. Bermainan Rosso aja. Gitu. Jadi Rosso-Rossonya. Nah, kalau ditanya kepada saya, bagaimana dengan program ini? Hentikan, jangan buang-buang uang. Karena di situ terjadi manipulasi, pendataan, penggunaan uang. Jadi siapa yang diuntungkan dalam program ini sebenarnya? Ya, yang korupsi. Jadi begini, program ini harus dilakukan supaya uang keluar. Karena alasan uang keluar hanya boleh kalau ada program. Kenapa program ini adalah program yang paling besar anggarannya? Dengan alasan, tadinya alasannya apa? Untuk meningkatkan gizi, untuk mengurangi kemiskinan. Ya, artinya apa? Artinya sistem ini sudah menganggap bahwa Indonesia miskin. Yang harusnya diselesaikan adalah kemiskinannya. Sehingga makanan bergizi adalah pilihan karena tidak miskin. Kalau saya pribadi ditanya, hentikan. Hari ini juga, kalau perlu hari Senin. Berhentikan. Dan saya berharap seluruh rakyat Indonesia bersatu padu. Hentikan ini. Tolak. Jangan mau terima. Biar mereka keluarkan uang. Ketahuan di situ kalau uangnya dimakan. Itulah sebabnya kenapa MBG itu dananya lebih besar daripada dana pendidikan itu sendiri. Iya, karena fasenya. Jadi ini kan jadi proyek strategis. Kan? Dulu kebanyakan infrastruktur, ya, periode yang lalu. Sekarang dialihkan ke sini. Memang jadwalnya seperti itu, timelinenya. Jadi jangan hanya melihat gini, keterlambatan kita mengantisipasi, sudah tahu ada jadwalnya, cuman karena cuek, nggak peduli, dan akhirnya kita kayak orang ini loh, terkaget-kaget. Loh, kok kayak gini? Kok gini? Oh, ini ada begini. Hebatnya mereka, kita dibikin pusing. Siapa yang bertanggung jawab? Kenapa begini? Kenapa begitu? Transparansi, akuntabilitasnya saja tidak ada sama sekali. BGN dibikin buat apa? Sebenarnya nggak penting. Saya pribadi berkata BGN tidak penting. Ya, saya mengatakan tidak perlu ada. Badan tangan tidak perlu ada. Semuanya yang badan-badan yang baru itu hentikan semua. Kalau saya. Lalu bagaimana bentuk bikin tim untuk membuat rakyat mandiri. Nggak, jangan kayak begini negara. Kenapa? Karena memang ada programnya. Programnya ada di sini. Nih, programnya ada di sini. Satu, ya, program pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. No poverty. Tidak ada kemiskinan. Alasan aja kan. Jadi, yang disebut sama Mbak Citra tadi, programnya mulia, terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga. Tetapi karena hukumnya adalah hukum serigala berbulu domba, makanya di balik itu, di udang di balik batunya, bagi panitianya, ya, siapa panitianya? Siapa? Globalis. Pemerintah dengan SOTK-nya, dengan struktur organisasinya yang disebut badan tadi, badan gizi nasional, itu disuruh memainkan ini masing-masing itu. Jadi masing-masing dan bukan cuma BGN, masing-masing instansi sedang memainkan ini, ya, sedang memainkan ini semua, ya. Mau lihat apa yang dimainkan BPN ini loh, ya, yang masalah Live online itu. Yang tadinya sekian tahun, katanya dipercepat 9 bulan. Apa benar, apa tidak. Diganti digital dan sebagainya. Yang dikerjakan Kemenkes,
nyambung juga ke urusan makanan. Jadi nggak berdiri sendiri. Semua program yang ada dijalankan Kemenkes, Budi Gunadi Sadikin, ya Budi Gunadi Sadikin, sama yang dilaksanakan oleh BGN, sama nyambung. Makanya dia langsung tiba-tiba bilang, oh harus rapid test. Gitu. Nah, distribusi juga. Bagaimana, ini kan ada belanja barang kan. Belanja barang, belanja modal. Nah, belanja barangnya bagaimana belanjanya? Bahannya dari siapa? Coba selidiki. Itu. Jadi 1, 2 ini no hunger, zero hunger, tidak ada kelaparan. Jadi dianggap sudah lapar, dibikin tidak ada kelaparan. Nah ini, terima aja apa yang dikasih. Ketika keracunan, kalau cuma 1 tempat, paling tidak 2 tempat sampel, maka kita bilang ini adalah Error. human error. Ya, tetapi karena ini masif, maka ini adalah organized crime, kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif karena terorganisir. Persoalan nanti mereka mengatakan bahwa ini kasuistis atau ini memang kekurangan dan sebagainya. Masalahnya tidak ada SOP yang jelas. Ya. Tidak pernah ada namanya beauty contest atau food health contest yang bisa dijadikan standar. Contoh, dan nanti dari situ akan ketahuan berapa pantasnya pagu atau budget per orang. Gitu. Nah, apalagi sekarang dananya diambil dari dana pendidikan. Itu sekitar 223 triliun. Itu. Dan diketok palu untuk 2 tahun ini 335 triliun. Nah, dana kesehatan diambil 24T. Jadi 223 ditambah 24T sama dengan 247T. Nah, sisanya lagi, saya belum cek lagi tuh, sisanya itu dapat dari mana. Karena ini adalah School Meals Coalition, kemitraan, dari sini bisa bergabung, jadi ada yang namanya, bisa hybrid juga, bisa penyatuan antara swasta dengan Polri, ya Polri dengan TNI misalnya, ya atau ya. Nah, di sini ada peluang terjadinya money laundering karena kemitraan, sehingga ada dana-dana yang bisa digunakan untuk dikelola. Ya, money laundering itu apa? Supaya dana-dana yang dihasilkan dari hal-hal yang sebenarnya merugikan masyarakat, ya, dilakukan secara kebijakan, itu juga money laundering sebenarnya. Apakah ini termasuk korupsi kebijakan? Bisa jadi ini korupsi kebijakan. Berarti ternyata emang kita punya ya dananya ya. Sakit hati gitu ya, kenapa nggak buat sekolah atau menaikkan gaji guru gitu ya. Ternyata buat program yang terburu-buru justru. Program bukan program terburu-buru. Memang mandatori. Kalau ibu mengatakan masih terburu-buru, berarti ibu nggak paham. Memang ini mandatori, perjanjian untuk menjadi seorang presiden harus mengikuti itu. Gitu loh. Jadi supaya apa ya, kita buka ini anunya, belakang panggungnya. Jangan cuman, oh harusnya begini. Iya, ini permainan. Permainan namanya operasi intelijen. Ya, tadi saya bilang ya. Opera. Ya, operasi ya berasal dari kata opera. Apa itu opera? Drama. Cuman kan selama ini kalau kita dengar operasi, waduh apa ini? Ternyata drama. Gitu loh. Skenario. Intelligent, information, telling. Li dari kata lie, gennya dari ongoing event. Makanya setiap ada acara selalu ada event organizer. Kalau tidak ada anggaran, maka event ini nggak mau kerja. Jadi semuanya bersemangat untuk mendapatkan anggarannya. Nah, anggarannya dipakai untuk melaksanakan, tetapi dihitung-hitung supaya ada lebihnya buat ditabung.
ada kaitannya dengan masa kecil kita. Menabunglah untuk hari tua. Jadi apa yang Mas Hendra lakukan, apa yang Adik lakukan, Mbak Citra lakukan, dan saya lakukan selama ini karena kita terkooptasi dengan rasa was-was atau rasa khawatir masa tua kita tidak bisa hidup tanpa memiliki tabungan. Fear lagi ya. Of course. Ya. Itu. Jadi kehidupan dibikin sulit. Orang yang mau benar tidak diberikan ruang oleh kelompok serigala, ya kan? Ya, disingkirkan di semua instansi. Gitu. Berarti goals MBG untuk stunting itu hanya ya. Oh, itu stunting adalah isu yang dilempar, ya, yang tidak yang dibuatkan penyebabnya, ya, penyebabnya mereka yang buat kriterianya. Oh, karena makanan mereka tidak bergizi. Mereka menciptakan itu. Lewat pembenaran kaidah ilmiah. Nah, ilmiah dipakai untuk pembenaran legitimasi dari ketidakbenaran yang mereka akan bangun di depan. Jadi, itulah kenapa selama ini kita dikasih sekolah supaya kita demi uang, kita membuat argumentasi ilmiah, yang penting nggak ketok mata, nggak ketahuan, boleh berdusta lewat data. Ya, hati-hati dengan membaca data. Karena selama ini seluruh orang selalu berbicara dari data yang saya baca. Saya baca tapi saya tidak kenal orangnya. Saya tidak tahu dia ngambil dari mana. Semuanya dibodoh-bodohin, berbicara berdasarkan data, tapi dengan data itulah, karena kaidah ilmiah, mereka memainkan konsep adu domba. Jadi, si pengendali sistem itu dengan menggunakan para ahli-ahli untuk mengadu pendapat dengan kebenaran yang diungkap oleh masyarakat. Dan mereka akan selalu menang, karena mereka mempunyai perangkat-perangkat yang diberikan kewenangan untuk membenarkan perbuatan mereka yang tidak benar. Gitu. Ini konspirasi saya aja nih Pak ya. Kalau misalnya seandainya nih, program ini kan pasti akan jalan terus nih. Mau ada angin ribut kayak, mau ada angin topan kayak, akan jalan terus karena ada pesan dari atas ya. Ini pikiran konspirasi saya nih, jangan-jangan nanti makanannya pun, kalau sekarang belum ada titipan, belum ada sponsor, jangan-jangan ntar makanan pun disusupin. Loh kok jangan-jangan? Tadi belum selesai dieksplor. Kan pendistribusian ini kan tidak melalui tender. Ini cuman penunjukan. Dan orang mendaftar saja, saya ikutan dong. Saya punya pengalaman begini. Belum kita selidiki. Oke, kamu saya tunjuk dapat ya, tapi bahannya dari gue. Bisa nggak? Bukan. Nah, makanya saya mengajak kritis, saya mancing. Jangan bisa jadi. Itu semua bisa dijadiin. Ujung-ujungnya berarti sebenarnya mau kontrol kan, dari makanan GMO kayak makanan yang dimodifikasi, makanan artifisial, semua titipan gitu ya. Oke, sekarang buka ini school meals coalition adalah aduh, tolong dibacakan. Kok ini nggak ini? Oh, bisa. Apa Mas Hendra? Supaya saya buka ya. Gitu, saya ingin buka. Jadi daripada negara anggota yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk menerima makanan harian yang sehat dan bergizi di sekolah pada tahun 2030. Jadi itu adalah ilusi mulia yang dibangun oleh mereka. Mereka selalu begitu mainannya. Terus Mas, belum selesai. Sampai ada kata pandeminya itu loh. Nggak ada. Sampai ada kata pandeminya.
School Meal Coalition. Ada nggak? Tunggu, nih. Mas? Tunggu nih, bentar. Nih. School Meals Coalition ya. A healthy meal every day for every Enggak, child. adalah, gitu. adalah. Oh, gitu. adalah. Indonesianya Biar, aja. ya. Oh, Biar. oke. World Food Program ya, WFP ya. Untuk menyediakan makanan bergizi. Wah iya nih, Indonesia jadi anggota School Meal Coalition. Wah. Jadi supaya orang tahu gitu loh, bahwa ini memang ada agendanya, bukan tiba-tiba ide genuine, nggak ada genuine. Jadi siapapun. Nggak ada, cuman harus disebut begitu supaya apa? Ya kalau bagi yang nggak tahu ya, gitu. Ini jadi counter view sih. Siapapun yang jadi presiden tetap akan jalanin ini ya. Akan, tinggal mainnya dramanya bagaimana gitu loh. Iya, Gitu, disesuaikan ini ya. sendiri, ya. Jadi kita harus lihat semuanya, gitu. Oke. Jadi juga untuk mengatasi persoalan pandemi kemarin gitu. Bayangkan termasuk COVID. Ini kelanjutan dari COVID. School Meals Coalition ini. Jadi mengatasi kehancuran ekonomi pada dampak dari pandemi. Coba Pak, boleh saya ambil handphone saya Pak daripada itu supaya ini. Jadi School Meals Coalition ini dia beranggotakan lebih dari 100 negara anggota PBB ya. Berarti UN lagi, ya kan? Jadi mereka itu maunya kontrol makan di sekolah di seluruh dunia dan end game-nya itu adalah 2030. Jadi mereka mau kontrol makanan anak-anak di seluruh dunia. Jadi programnya bukan program lokal nih. Buka aja buka. Ini untuk buka semua semua. negara. Buka aja biar rakyat itu tanggung. Iya. Tanggung. Nih ya. Jadi makanan sekolah yang terdampak nih ya. Iya. Ya, koalisi ini melibatkan negara-negara anggota dan mitra dari berbagai sektor untuk memulihkan program makan sekolah yang terdampak pandemi. Ya, jadi ini adalah kelanjutan dari pandemi yang lalu, gitu. Dan pandemi yang lalu luar biasanya itu sudah direncanakan dalam RPJP 2020 sampai 2024. COVID itu mulai Maret jadwalnya. Ya, mereka punya jadwal. Setelah RPJPMN-nya disahkan. Nah, RPJP ini berarti dibuat tahun berapa? 2019. Artinya presiden dan perangkat pada tahun itu tahu bahwa ini adalah agenda terencana. Saya punya dokumennya. Para buzzer, nih saya punya dokumennya. Ayo kita adu data. Ya, saya siap untuk menyelamatkan bangsa ini nih datanya. Nih, saya punya data. Ya, saya bukan cuma asal bicara, saya baca semua ini. Ada dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia. Ya, untuk yang summit tadi, ini ada semua. Ayo. Saya sengaja bawa ini karena apa? Ya, bukan. Mereka-mereka itu lah, ini tanda tangan yang ini. Yang untuk itu, Development Planning, National Development Planning Agency dari Bappenas. Nih, Head of Food State System. Statement. Nih, food. Jadi bergizi, badan gizi nasional sama urusan food. Nah, apapun lah cari itu food. Nah, itu ada kaitannya. Ini adalah agenda global. Agenda 1 tadi, agenda 2 tadi GMO, ya, dikasih makan yang GMO yang sudah olahan. Nah, apa yang akan terjadi secara psikologis terhadap manusia yang memakan itu? Rusak fitrahnya, rusak signalnya, gampang emosi. Bisa emosi gampang tinggi naik, bisa juga gampang tiba-tiba drop. Tidak punya daya lawan. Apa yang bisa mengendalikannya? Frekuensi.
gelombang yang tidak terlihat mata. Jadi ini semua gitu. Apa yang akan terjadi? Akan terjadi perubahan hormon. Ya. Karena ketika dia masuk, we are what we eat. Terjadi perubahan hormon. Waspada Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai nanti anak-anakmu, terutama yang kecil, yang belum mengenal lawan jenis, tahu-tahu dia suka sesama jenis. Waspada, waspadalah. Saya hanya mengingatkan. Syukur kalau ini tidak terjadi. Antisipasi semua rakyat Indonesia sebelum terlambat. Karena sesal kemudian tidak berguna. Saya mau kasih tahu. Tidak berguna. Saya mau kasih Tidak berguna. Saya mau kasih tahu juga ya, buat itu di Amerika itu mereka sedang menguji bahwa vaksin bisa dimasukkan ke dalam makanan. Ya, nggak tahu akan implementasinya kapan. Hati-hati aja. Kalau memang makanan itu sudah dikontrol melalui berbagai macam program, bukan tidak mungkin titipan dari luar pun akan masuk lokalisasi. Bukan dalam tidak program. mungkin. Karena program luar yang harus dijalankan di sini. Jadi mari kita buka kemungkinan itu lebih lebar daripada kita takut-takut mengungkapkan, tapi anak-anak hancur. Supaya ini kita sudah waktunya sudah sempit, tidak waktunya lagi kita untuk membuai-buai, untuk mencari bahasa-bahasa apa lemes-lemes, halus-halus, hanya untuk apa? Untuk kita tetap eksis di layar, tetapi tidak pernah masuk ke lubuk hati atau dari jiwa, tidak bisa membangun kesadaran. Saatnya kita membangun kesadaran. Saya mengajak kepada Bapak Ngaji Roso, ya, tim Ngaji Roso, untuk tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan dalam hidup ini. Waktu kita sangat singkat. Tidak ada waktu untuk bermain-main. Sebenarnya saya juga mulai pahamin juga nih Pak ya. Kalau memang dari makan deh, kita kan memang manusia itu amat sangat krusial sekali, apalagi sekarang ekonomi sengaja dibuat sulit. Sengaja dibuat sulit. Sengaja dibuat sulit. Supply chain-nya diganggu. Jadi masyarakat menjadi tidak berdaya, ya udah nerima aja kalau memang pemerintah itu yang memberi makan anak-anak saya, misalnya begitu. Nah, ujung-ujungnya, nih kalau menurut pemikiran saya, ujung-ujungnya nanti kalau mau terima makanan pun itu harus digitalisasi, harus biometrik, jadi semua itu harus terdata, jadi mau nggak mau masuk lagi ke sistem Dajjal, sistem digital itu sendiri. Memang, ini semua ini sistem itu jadi nanti, kenapa tiba-tiba muncul namanya apa Menteri Kesehatan kan? Wah ini harus begini. Enggak, ini satu rangkaian. Di mana kejadian tadi menjadi alasan pembenar. Kita harus rapid test. Kita harus begini. Kita harus ini. Nanti. Kan itu sudah ada itu. Harus masuk kepada apa namanya? Tes kesehatan harus masuk ke One Health atau Satu Sehat. Satu Sehat ini adalah nanti sumbernya apa? Payment ID. Ya. Kan kabarnya juga akan diperluas ya Pak ya? Bukan cuma sasaran, bukan siswa aja. MBG juga ntar ibu hamil gitu kan? Udah Jadi, mereka mau ngomong apa, saya punya datanya mau kemana. Termasuk kita nanti. Gitu. Jadi mereka mau kontrol semuanya. Dari makanan, dari semua, dari air ya, semuanya gitu. Mereka mau kontrol. Ini sudah ada di sini semua. Ini agenda 2030. Ya, sudah ada di sini. Nanti saya berikan kepada Bang Hendra, ya. Nah, digitalisasi ini yang nih. Saya harus bawa ini supaya orang semua terbiasa melihat ini. Nih, nah, ini semua nanti akan terhubung ini digital ID. Semua akan terhubung, gitu. Karena apa? Mau dibuat manusia hybrid. Energi tubuh, energi ilahi akan dihubungkan dengan energi buatan yang menggunakan internet. That's why they call it CHIP. Internet Protocol. C-nya apa? Cellular. Hanya hybrid. Nah, kita itulah menjadi manusia hybrid. Itulah kenapa mereka memaksa dengan segala macam program-programnya yang ribet amat, mau meyakinkan rakyat supaya mau menerima, yang intinya apa? Gua lagi nyari jalan biar lu yang pada bego, gua masukin alat ke dalam tubuhmu tanpa kau sadari, dan akhirnya saya bisa mengendalikan tanpa kamu sadari, sesuai dengan maunya mereka. Gitu. Jadi ada saran nggak Pak, jika memang ini sebenarnya tidak bisa digoyang lagi programnya, ada nggak saran mengenai MBG menjadi lebih baik? Atau memang nggak ada, percuma. Saya
Kenapa saya bilang nggak usah, berhentikan? Biar dananya tidak mubazir, itu penting. Karena yang kita perlukan adalah rakyat mandiri. Kalau rakyat mandiri, dia nggak mau jadi minta-minta. Dia nggak mau juga gitu. Tetapi kalau tetap dipaksakan, saya sarankan kepada orang ini semua. Supaya apa? Tolak. Itu hak kita. Itu hak asasi. Dan herannya perangkat-perangkat seperti Komnas HAM diam-diam aja. Menteri Hukum mengatakan bahwa oh ini bukan pelanggaran hak asasi manusia. Wow. Karena jangan membuat definisi-definisi seenaknya saja. Ya, seringkali mereka menggunakan istilah-istilah asing. Jadi baru saya sadar bahwa ilmu-ilmu kita selama ini adalah ilmu pemberian. Untuk apa? Ilmu-ilmu pemberian untuk membuat kita tidak pernah bisa membuka kebenaran apa yang sedang terjadi. Karena sudah diberikan dalil-dalil. Makanya dalil kan, senang berdalil. Nah, gitu. Tahu nggak? Senang berdalil. Apa? Senang beralasan untuk menutupi drama. Modus operandi. Dalil ini dipakai untuk menutupi modus operandi. Modus operandi itu apa? Motif drama kejahatan yang mereka lakukan. Kira-kira ada program apa lagi nggak selain MBG yang akan dilokalisasi merupakan yang mandatori dari mereka? Setelah MBG, next apa Pak? Digitalisasi. Itu. Ya, digitalisasi. Seperti... Ini kan MBG kan bukan sebenarnya bukan urusan perut, bukan stunting, enggak. Mereka aja nggak ngerti stunting kenapa. Jangan-jangan stunting ini akibat mereka diimunisasi. Ya. Ya. Jadi hebat sekali periode per periode. Terus kemudian muncullah narasi-narasi yang terorkestrasi untuk membentuk persepsi sehingga terbangunlah opini. Ini permainan intelijensi. Narasi untuk membentuk opini sehingga terbangunlah membentuk persepsi sehingga terbangunlah opini. Jadi hidup ini adalah perang opini. Mereka itu kan, nah, perhatikan sekarang ya. Lihat, mereka bekerja lebih banyak di media. Muncul di media. Tapi rakyat teriak nggak tahu di mana mencarinya. Jadi rakyat ini hidup tidak punya ruang. Nanti muncul di hari perayaan, ya. Perayaan muncul foto-foto, ya kan? Pesta. Dan sebagainya, ya kan? Cuman itu aja. Dan perhatikan, kenapa setiap acara selama acara formal selalu mereka menggunakan panggung. Panggung sandiwara. Tidak ujuk-ujuk setiap acara ternyata pakai panggung. Gitu. Karena di situ orang diberikan panggung untuk melakukan reality show. Gitu. Reality show seolah-olah nyata, tetapi sebenarnya hanya retorika. Atau bahasa kerennya sekarang, bahasa umumnya adalah omon. Makanya banyak orang yang sudah jadi pejabat ya, disumpah. Sumpahnya sumpah omon. Ya, semua berbicara berdasarkan konsep yang sudah dituliskan. Mereka tidak pernah berbicara dengan hati karena takut keluar dari teks yang sudah disiapkan. Karena kalau dia berbicara dari hati, teksnya akan dia tinggalkan, hatinya yang berbicara berdasarkan suara hati yang Tuhan berikan. Itu kenapa orang selalu pakai. Tapi programnya masih bisa ada kesempatan untuk dihentikan nggak Pak? Tergantung presiden. Kan punya program presiden. Kan alih-alih, ya, ece-ecenya ini adalah pengejawantahan daripada janji ketika debat. Janji politik terbesar. Inilah janji politik, gitu loh. Tapi telusurilah, kan tadi saya kasih buka ini. Bahwa setiap calon capres dan wapres harus mengikuti RPJMN, RPJPN. Jadi sudah ada kanalisasinya. Bukan hasil ide dari pemikiran yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit memimpin itu. Yang sulit adalah bagaimana mengelabui orang dari perebutan supaya bisa menduduki kekuasaan tadi, sehingga dia berhak menjadi serigala, kita jadi domba-domba.
domba-domba mengikuti serigalanya. Kalau nggak tahu hatinya serigala, maka kita tidak tahu. Tapi saya buka di sini. Hati seorang pemimpin, dia hatinya lembut, dia bijaksana atau tidak, dia adil atau tidak, ada pada setiap kebijakannya. Ya, hati yang bijak pasti adil. Kalau adil, rakyatnya akan diperlakukan beradab. Dan rakyat tidak bisa dihitung dengan data yang menggunakan angka. Karena itu berhubungan dengan nyawa, jiwa. Di mana dalam tubuh kita ada 50 triliun entitas yang masing-masing itu terhubung dengan sang Ilahi ya. ilah, pemiliknya. Dia hidup. Makanya kelihatan di casing dalam satu tubuh, kepala, leher, dada, tangan kanan kiri, perut, kaki, tetapi semua digerakkan oleh entitas-entitas yang kita sebut dengan sel. Gitu. Makanya kalau tangan luka, dia akan nutup sendiri selama selnya masih beroperasi, masih berfungsi dengan optimal. Yang tidak disebut oleh mereka yang jualan obat kena gula. Nah, padahal gula terjadi akibat rusaknya organ-organ, entah itu liver, entah itu ginjal, dan sebagainya yang tidak mampu mendetoksifikasi seluruh makanan yang mengandung gula, racun-racun, ya, bahkan racun pikiran, itu. Mereka tidak mampu dan jadi gula. Jadi tidak selalu hanya, tidak melulu karena makanan. Pikiran itu yang nomor satu. Setuju, karena Pak. orang makan banyak, karena orang itu tidak bisa mengendalikan pikirannya. Jadi memang dalam hidup ini apa? Jangan berpikir parsial, harus bisa melihat secara holistik, komprehensif, terintegrasi. Kenapa orang pengen jadi hedon? Salahkan televisi, jangan banyak iklan. Ya, itu. Jadi saran saya, hentikan program MBG dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 5 Oktober 2025, atas nama Hendra Ngajiroso, Dharma Pongrekun, dan Ibu Mbak Citra. Dan kita ganti dengan program yang membuat rakyat bisa mandiri melalui program mentoring oleh pemerintah kepada rakyat, supaya rakyat yang sedang tertatih-tatih ekonominya, kita topang untuk dia bisa berdiri, sehingga dia mulai bisa berjalan sendiri, dan bahkan dia berlari. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Tergantung nawaitunya, tergantung niatnya, tergantung strong political will dari seorang pemimpin yang berhati negarawan. Jangan pernah mengeliminasi orang yang dianggap secara ekonomi kurang. Itulah sejatinya seorang pemimpin. Pemimpin itu adalah bapak, di mana tempat rakyatnya menggantungkan harapannya, bukan justru mengeliminir. Kita lihat begitu banyak orang yang berkelebihan, berlebih-lebih, berturah-turah kalau ini. Punya rumah 30. Ya. Oh, banyak. Rumah 30. 30 itu baru sedikit. Ya, coba ada orang yang selalu bilang, saya punya ada apartemen di Kelapa Gading sekian, saya punya ruko sekian. Banyak. Sementara banyak orang yang mau makan satu hari susah. Kenapa bisa terjadi? Salah dia? Enggak salah dia, sistem. Siapa yang dekat dengan ordal, maka dialah yang punya modal. Itulah sistem kapitalis. Siapa yang punya kapital atau punya modal, dia yang boleh hidup. Yang tidak, dia akan tersingkir dan modar. Disitulah rakyat membutuhkan dharma, bukan saya. Orang-orang yang berhati baik, orang yang berhati dermawan. Untuk apa? Dermawan itu bukan berarti dia harus kaya. Dia punya ilmu, dia punya hati
bagikan yang berlimpah. Banyak di antara kita begitu banyak hartanya, tetapi hatinya miskin. Sehingga betul-betul apa yang kita rasakan, yang kita lihat terjadi tanggal 25-28 Agustus yang lalu, sesungguhnya itu hanyalah potret kulminasi dari akumulasi persoalan yang sudah menahun, yang terjadi, meledak dan diledakkan, makanya meledak, gitu. Kenapa saya bilang diledakkan, makanya dia meledak. Dia tidak, kena yang membuat meledak apa? Proses beruntun dari mulai tahun awal 2000 bulan November. Setelah saya dilantik, PPN 12%, kemudian muncullah MBG ini kan dilaksanakan tanggal 6 Januari. Ya, saya nggak tahu kenapa di push harus 6 Januari 2025. 6. Saya nggak tahu kenapa. Ya, kebetulan atau apa, biarkan Tuhan yang menjawab. Waktu yang menjawab. Terus, ya, apalagi tabung, ya, dibuatlah kanalisasi sekat-sekat. Muncullah harus pakai NPWP, satu orang hanya boleh satu. Ini apa ini, ngatur-ngatur rakyat. Sudah susah kerjanya ngatur-ngatur, bukan bikin sejahtera, ya, malah bikin susah rakyat. Gopo, Mas. Ya, ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya. Mereka ada untuk bikin rakyat nggak susah kok. Nggak akan ada demo. Saya jamin 1000%. Demo itu adalah ungkapan gimana kita hidup. Itu. Polisi yang kasihan. Polisi dijadikan keset oleh kekotoran politik. Politik ini yang kotor kok. Itu. Polisi itu hanya law enforcement, pelaksana daripada hukum yang dibuat oleh yang mau. Isinya rakyat mau ketemu dengan dewan sebagai representatif dari wakil suaranya. Tidak dibuka pintu, ditaruh polisi. Kan berhadapan wajahnya dengan polisi, keselnya sama polisi kan. Itu loh. Ibarat satpam, sebenarnya nggak beda sama satpam. Satpam disuruh halangin, nggak, misalnya gitu. Itu wakilku, aku mau ketemu kan gitu. Nggak boleh Pak begini-begini. Kemarahan ke dalam terlampiaskan kok ke yang tampak. Kira-kira begitu. Ya. Jadi harus paham. Apakah ini ada permainan intelijen? Ya, saya katakan ada. Baru mau tanya. Saya katakan ada. Ada tujuan besar lain yang sedang disiapkan. Jadi ini bukan masalah sekedar hanya masalah perilaku. Itu adalah segala sesuatu yang digaungkan. Tetapi saya mau berikan pemahaman. Di setiap lembaga permainan yang sama terjadi. Kenapa? Karena tadi yang saya sampaikan. Adigium yang diajarkan sejak kecil. Tanamkan di kepala kita. Menabunglah untuk hari tua. Seolah-olah kalau kita sudah tua, hidup kita tidak berdaya. Tidak berdaya. Itulah kenapa orang pensiun dibuat ini. Jadi itulah kenapa banyak orang pengen masuk ke pegawai negeri. Dipikir nanti bisa gimana. Padahal di pegawai negeri terjadi permainan psikologis yang luar biasa. Tidak disadari. Gaji dikasih kecil, kewenangan dikasih besar. Kebutuhan tinggi, daya kreatif negatif mulai muncul. Ya. Yang disebut dengan strategi. Kreatif negatif, yang penting hasil prosesnya kumaha engke. Itu yang terjadi. Ya, mari kita mulai buka diri kita. Kita ada dalam bagian itu. Pernah ada dalam bagian itu. Seperti itu. Kalau kita dulu pernah salah, jangan teruskan kesalahan itu. Kalau kita dulu pernah menjadi pengkhianat, segera keluar. Jangan menjadi pengkhianat sampai Tuhan memanggil kita. Ini adalah kesempatan kita untuk laundry your sin. Mencuci dosa. Bukan sekedar money laundering, tapi sin laundering juga harus kita kerjakan. Sin laundering. Day by day. Ya, day by day. Reformasi day by day. Gak perlu bikin tim, gak perlu bikin aturan. Aturan sudah ada di dalam hati kita. Aturan yang dimunculkan ini adalah konsep homo homini lupus. Manusia suruh mengawasi manusia.
Sadar nggak? Manusia yang mengawasi belum tentu lebih baik daripada yang diawasi. Hanya karena dia punya perangkat, dia punya power, dia kerjain orang yang kecil, padahal dia yang brengsek. Ayo kita buktikan. Jadi tidak boleh ada satupun di bangsa ini yang mau yang boleh menindas rakyatnya atas nama aturan, atas nama angka, dan atas nama data untuk kesuksesan agenda 2030. Mari sama-sama rakyat, kita bangkit bersama untuk mempermuliakan Tuhan. Kita hadir di sini bukan di dunia ini, bukan untuk mencari kesenangan pribadi, tetapi kita bersatu. Supaya apa? Supaya nama Tuhan, bukan nama manusia-manusia itu yang ingin mengambil alih kendali Tuhan dalam mengontrol hidup kita. Biarlah hidup kita dikontrol oleh Tuhan. Mulai hari ini, mari sama-sama kita buka hati. Biarkan jiwa kita dikendalikan hanya oleh ilahi, divine. Supaya kita bisa mewujudkan rencana Tuhan di dalam hidup kita yang indah. Jangan lagi kita membuat rencana-rencana sendiri. Karena ketika kita membuat rencana-rencana sendiri, di situ akan terselip hawa nafsu. Karena rencana kita selalu akan berhubungan dengan budgeting. Itulah kenapa banyak di antara kita, saya pun dulu pernah juga keliru karena tidak paham. Sekarang saya buka. Saya akan bagikan apapun yang saya miliki dalam sisa waktu hidup saya. At any time, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi saya akan bagikan. Saya akan lakukan yang terbaik untuk bangsa ini selama saya masih ada hidup. Ya, lakukan yang terbaik selama masih ada hidup. Karena waktu kita tidak pernah kita tahu. Tapi percayalah, jangan pernah takut. Kalau kita menjalankan tugasnya, maka fasilitas hidup dia siapkan. Keselamatan dia siapkan. Dan akan ada yang meneruskan perjuangan ini. Ya, jangan merasa bahwa, oh karena saya bukan. Saya hanyalah tiki mengantarkan, akan ada estafet berikutnya. Mari sama-sama, ya, apalagi Bu Citra, tidak usah pakai urutan-urutan nomor. Karena hidup kita ini, ya, hidup kita ini tidak pakai nomor. Ya, makanya saya suka ini ketika ada yang bilang, Tuhan itu tidak pernah urusin angka. Karena dia bukan angka. Dia adalah infinity. Ada pertanyaan netizen nggak? Coba tanyakan, saya boleh, ada. silakan. Sebelum pertanyaan ya, biar karena ini pada tersentuh semuanya, ini pada berdoa semua, ini pada. Iya, memang kita harus menaikkan frekuensi sih dengan doa. Hanya ada dua jenderal yang saya percaya di Republik ini. Yang pertama Jenderal Sugeng, yang kedua Jenderal Dharma Pungri. Pak Dharma, pertanyaan pertama, sampai kapan sih Pak ekonomi ini bisa stabil? Yang kedua, kenapa sih Pak Dharma nggak mau bahas mantan institusinya yang sekarang lagi sorot mata kamera semuanya pada mengarah? Tadi saya bahas, reformasi itu bukan di polisinya, ya, sistem politiknya. Lebih ya, karena apa? Ya. Karena sistem, ya. Kalian pikir di Kemenkes baik? Kalian pikir di Badan POM bagus? Kalian pikir di Badan BPN bagus? Kalian pikir di mana lagi? ESDM bagus? Ini hanyalah Polri hanya dijadikan keset. Karena dia berhadapan terus-menerus setiap hari dengan masyarakat. Mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Jadi kita harus paham dulu semuanya. Jangan sampai kita mengatakan bahwa oh dia tidak benar. Tapi sebenarnya kita nggak paham bahwa kita sendiri dalam keadaan tidak benar. Saya ingin kita semua membuka itu supaya kita tercelikkan mata kita. Bahwa polisi bergerak atas perintah daripada yang tertinggi. Memang betul, ikan busuk dari kepala. Tapi kepala di dalam suatu negara itu adalah kepala pemerintahan. Dan polisi itu dipilih, pimpinan tertingginya dipilih. Maka apa yang dirasakan, ya, semakin tidak nyamannya masyarakat melihat Polri, saya sadari. Itu karena apa? Karena terasa pembiaran. Bahkan ada yang
Polri digunakan sebagai tameng untuk melindungi perbuatan-perbuatan yang tidak benar dari yang menempatkan dia. Gitu. Ya. Dan kalau dia tidak berani untuk bilang say no, maka dia akan terus. Apalagi kalau dia tersandera. Dan rata-rata jadi tersandera. Lihat, tidak pernah ada di negeri ini budaya mengundurkan diri karena malu, karena bertanggung jawab. Karena apa? Tersandera dengan apa? Comfort zone, kenyamanan yang dia dapatkan, dan dia sudah membuat banyak loophole sehingga kalau dia turun, dia khawatir loophole-nya akan ketahuan. Satu, dia masuk dalam pusaran politik praktis. Dia tertarik-tarik. Untuk apa? Untuk mengamankan posisi dia biar nggak diganti. Terus kemudian dia lagi bergeser, tidak lagi menjadi alat negara, tetapi alat kekuasaan yang dimanfaatkan, dipergunakan oleh penguasa dan pemodal. Jadi kekuasaannya adalah penguasa dan pemodal. Penguasa dia yang mengatur jabatan. Pemodal yang dikenal selama ini dengan oligarki. Maka apa yang dimaukan oleh penguasa dan pemodal itu akan tercantum, termaktub di dalam proses legislasi, pembuatan undang-undang. Itu yang terjadi selama reformasi ini, percepatannya. Jadi kenapa Polri disebut multifungsi? Dia masuk ke semua departemen karena undang-undangnya. Gitu. Dan yang sekarang sedang dikomplain atau digugat di MK oleh suatu civil society, dan di sana nanti akan terungkap siapa yang menyuruh sehingga dimasukkan ke dalam undang-undang. Ya. Jadi kalau orang ribut, kenapa Polri masuk ini? Jangan salahkan Polri-nya. Dia hanya disuruh kamu masuk sana. Kami di Polri, saya di Polri, tidak bisa memilih. Tidak bisa memilih. Dengar baik-baik. Saya bukanlah orang sempurna. Tapi saya berusaha untuk menjadi baik. Dan kami masuk di Polri. Dimulai dari Akpol. Jujur dengan niat yang tulus. Pengen menjadi masuk ke dalam wadah untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa. Boleh dicek track record-nya ketika kami tes di dalam Pak Antohir, panitia penentu akhir, akan ada pertanyaan. Kenapa kamu memilih untuk menjadi polisi atau dulu ABRI? Saya ingin berbakti kepada nusa dan bangsa. Kan harus begitu jawabannya. Kalau kamu nanti dikasih makan batu, kamu siap? Siap. Padahal dalam hati, gimana caranya makan batu kan? Gitu. Nah, namun di dalam prosesnya, niat tadi tergiring. Lo sudah sekolah 4 tahun, sudah masuk di dalam, lalu kita tidak dapat berbuat apa-apa dalam bersikap. Karena budaya organisasi sangat dipengaruhi oleh value atau perilaku daripada pimpinannya. Ikan busuk dari kepala. Sehingga seorang anak buah, seorang anggota, atau seorang karyawan di suatu instansi manapun juga, dia pasti, sekali lagi ya, dia pasti akan mengikuti value-nya atau memilih untuk get out. Get out sebelum 10 tahun harus bayar denda mulai dari sekolah sampai masuk. Ya, jadi jangan cuma bisa menyalahkan. Kita sama-sama makhluk hidup. Ya. Kenapa semua itu terjadi? Saya bertanya-tanya, kenapa gaji kami dikasih kecil sementara gaji orang bank besar? Bank Indonesia gajinya besar, Menteri Keuangan besar, Departemen Keuangan. Coba cek. Karena mereka ini yang tulis-tulis di atas kertas. Itu. Jadi kalau saling menyalahkan, ini yang diinginkan oleh elit global, pembuat sistem supaya orang saling, nggak bener lo, nggak bener lo. Sementara yang bilang nggak bener belum tentu hidupnya benar. Ya, itu adalah konsep adu domba lewat sistem. Itu sistem yang ada ini adalah sistem korup. Kenapa?
Karena setiap instansi dipaksa oleh aturan, oleh suatu lembaga yang mengurusi keuangan, mengawasi keuangan, itu harus diisep anggaran itu, diserap namanya. Harus terserap. Seperti vampir. Kalau tidak terserap, maka mereka akan menilai bahwa organisasimu perencanaannya buruk dan diancam. Sistem mengancam loh. Kami akan kurangi anggaran kalian tahun berikutnya. Jadi ancaman kerjanya. Yang ngancam siapa? Manusia. Manusia bisa bergerak. Oh, ini ada undang-undangnya, ada aturannya. Jadi bayangkan ini sistem homo homini lupus. Saya selalu bilang homo homini lupus. Saya sudah pelajari semua. Kita harusnya berkembang dari homo imago Dei. Image of God. Kita harus berkembang jadi homo homini socius. Tetapi giringan daripada sistem Dajjal ini menggiring kita menjadi homo homini lupus. Makanya ada penyakit lupus kan? Homo homini lupus. Dari homo homini lupus kemudian menjadi homo faber. Manusia menjadi makhluk pekerja. Muncullah John D. Rockefeller Foundation. Nah, di fase yang keberapa? Kita digiring, muncullah namanya Bill Gates. Menjadi homo teknologi. Gitu. Supaya paham nih bagaimana manusia bergeser. Di mana mereka suka membuat fase-fase adanya gen. Pre-boomers, boomers, millennium, X generation, millennium, Z generation, alpha generation, beta generation, dan seterusnya nanti. Dan kita akan menuju kepada transgenerasi transhuman. We are human. Mereka sedang proses menjadi transhuman. Dan mereka-mereka yang sedang manggung ini adalah panitianya yang menikmati proses itu dari sudut anggaran. Jadi korupsi akan selalu terjadi. Catat omongan saya. Ekonomi tidak akan semakin membaik. Justru ketika kita di sekolah kita diajarkan hal-hal yang supply and demand, ya, dengan modal sekecil-kecilnya menghasilkan setinggi-tingginya, itu semua ilusi. Karena sistem ini dimainkan oleh mereka. Deflasi, inflasi, sehingga ilmu itu diberikan kepada kita pemahaman, lalu kita nanti ngomong, oh ini toh yang namanya inflasi. Jadi kita teorinya dikasih, ya, isunya dimainkan, ya. Definisinya mereka juga. Kejadiannya, peristiwanya mereka yang bikin. Juga, iya. Oh ini tuh namanya. Wah, jadi di situ nanti orang akan jago-jagoan ngomong. Wah, menurut profesor ini, perhatikan, setiap orang berdebat, mereka hanya menggunakan apa kata buku. Ya. Makanya kita tidak pernah mengenal jati diri kita. Jadi diri kita menjadi manusia kopong. Itulah kenapa orang suka dengan uang, karena dia ingin mengisi jiwanya yang kosong dengan materialistis. Sepanjang itu belum sanggup atau belum mampu, dan kita memiliki pemimpin yang tidak memahami ini, maka selama itu, catat omongan saya, peristiwa demi peristiwa yang akan membuat air mata kita keluar, hati kita sakit. Ya, sakit karena kita nggak ikhlas. Itu akan terjadi sampai 2030. Akan terjadi, catat omongan saya. Rekam baik-baik, akan terjadi. Ya. Silakan buka diskusi, silakan buka apa saja. Saya akan datang tanpa referensi. Karena referensi membuat kita tidak bisa berpikir bebas. Tidak bisa mengeluarkan keluar dari apa? Batok kelapa. Ya, katak dalam tempurung. Ya, lalu kalau keluar dari katak dalam tempurung, mulailah mereka labeling konspirasi. Jadi luar biasanya sistem ini sudah menyiapkan pasukan. Pasukannya mereka siapkan, pasukan mindset. Lewat mana? General education. Dia siapkan. Dan kita mau mengikuti, dan kita bayar, kita ikutin day by day, sampai lulus dan dapat sertifikasi. Terima kasih, kamu sudah menjadi pasukan kami.
dengan 1 lembar ijazah. Kamu sudah menjadi pasukan kami dan dikasih kredo. Ya, dikasih kredo, punya rasa kebanggaan untuk menjadi bersama-sama pasukan seragam untuk diadu dengan orang yang punya pandangan anti mainstream. Dia membuat anti, padahal anti itu wah kayaknya gimana? Enggak, hanya karena berbeda dibilang anti mainstream. Padahal yang berbeda ini dia sudah keluar dari tempurung. Nah, yang seragam ini kerbau yang dicucu hidungnya. Tapi apakah saya menyalahkan? Saya nggak menyalahkan. Saya justru karena sangat paham. Ya, keseragaman tadi keseragaman yang banyak membuat mereka menjadi pasukan tidak tertulis daripada penguasa sistem. Paham ya? Iya. Itulah kenapa. Kurang kuat, sewa buzzer. Kurang kuat, pakai influencer. Yang katanya terkenal di televisi, di media. Tapi isinya, nol. Karena apa? Hatinya hanya demi duit. angka. Tidak punya cinta kepada kita. Nggak ada integritas ya, Pak? Itu yang banyak pertanyaannya seragam. Satu pertanyaan banyak ini. Apa? Apa pendapat Bang Dharma? Enggak, sampai yang pertanyaan tentang Polri udah ini kan? Udah ya? Udah. Tanya, udah puas belum? Udah puas belum? Tapi ini tanya soal ini Bang, ponting. Ini semuanya pada tanya. Oke, Apa? oke. Buah apa? Apa pendapat? Saya suka orang jawab, ponting. Ya, apa Buah pendapat kah? Bang Dharma tentang Menteri Koboi kita? Menteri Oh itu, ya. Semuanya pada tanya. Saya belum bisa memberikan pendapat karena time will tell. Saya orang yang tidak mau terperdaya hanya dari terpesona dengan penampilan pertama. Ingat iklan Axe. Kesan pertama begitu menggoda. Terus Selanjutnya terserah Anda. selanjutnya Gitu. suka-suka gue kata dia. Makanya nanti hati-hati akan terjadi namanya KLB. Korupsi lagi, Bung. Korupsi lagi, Bung. Komen Bapak dong mengenai keracunan radioaktif yang terjadi saat sekarang ini, itu ada unsur kesengajaan atau ada permainan globalis di situ? Keracunan radioaktif. Ya. Ingat nggak ketika di Georgia? Ingat nggak ketika Chernobyl dulu? Gitu. Semua bisa di-create. Operasi intelijen selalu membangun isu. Oke. Udah itu aja dulu. Segitu Nanti dulu ya? ujung-ujungnya harus begini, harus begitu. Kalau nggak begini, kamu jadi begitu. Buat muncullah kebijaksanaan yang tidak bijaksana supaya dia bisa bejek sana, bejek sini, gitu-gitu doang. Udah deh, orang-orang model kayak gitu. Aduh, udah deh. Sebenarnya mereka kan karena pergi kemana-mana dikawal, orang jadi nggak bisa ini, terus dia juga jaga jarak, takut diajak ngomong. Nanti kan ketahuan. Ini. Bisa jadi ini adalah salah satu agenda untuk next planning. Ini apa ya? Potongan-potongan pasal. Lihat aja. Lihat BRIN. Apa pernyataan BRIN tentang MBG? Sebentar. Teknologi tepat guna olah limbah MBG berbasis Radiasi. radioaktif. Oke? Ya. Jadi saya mau mengajak kepada kita semua untuk belajar melihat benang merah. Kenapa leluhur kita menulis benang merah? Karena ternyata benang ini harus dijahit dulu supaya adik-adik bisa melihat sehingga tidak lagi bilang oh ini teori konspirasi. Enggak, mereka udah hebat. Mereka punya pola, akan kelihatan kalau kita sudah jahit benang merahnya. Itulah kenapa istilah benang merah. Bukan sekedar metafora. Ada maksud terselubung di balik itu bahwa ketika kita jahit baru kelihatan, lah ternyata ngelomboni. Gitu. Toh, ternyata
luar biasa. Semua ada benang merahnya. Makanya benang merah hanya bisa dilihat bukan karena kecerdasan intelektual. Karena kecerdasan intelektual itu sulit justru melihat benang merah. Ya. Akhirnya tidak mampu melihat hidden agenda dari setiap program yang dijalankan. Kok kayak ngurusnya repot amat, ngurusin makan. Udah jelas ngasih makan se-Indonesia tidak akan pernah bisa. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa adil. Itu. Yang di tempat-tempat yang memang tidak bisa makan, mereka ID card diambil. Gitu. Begitu viral, balik minta maaf. Jadi kenapa fenomena viral ya? Saya perbuka sini. Fenomena no viral, no justice. Itu akibat apa? Kenapa viral? Viral ini apa? Virus for all. Ya, itu namanya symbol of thought. Jadi jangan bilang, oh cocokologi. Bukan. Symbol of thought. Setiap, kayak ngaji Rasul. Apa symbol of thought-nya? Ya kan? Ada symbol of thought-nya. Kenapa Chef Citra? Ada symbol of thought-nya. Dulunya chef ya? Nah itu. Ada simbolnya. Itu. Jadi Dharma. Kenapa Dharma? Ada simbol juga. Jadi jangan pikir, oh itu cocokologi. Enggak. Memang ada. Seperti doa. Dorongan amplop. Iya kan? Nggak, mungkin saja. Kenapa? Semua yang ini mulus jalannya kenapa? Pakai doa. Pakai doa. Ih, kok ketawa banget Mas Hendra, ada apa ya? Loh. Jadi seperti itu. Tadi saya mau ngomong apa ya? Enggak, saya jadi perhatiin ketawanya Mas Hendra. Apa lagi? Tadi ngomong apa ya? Ada lagi nggak dari IG? Enggak tadi. Bukan, Sama tadi, aja. tadi saya belum selesai. Apa ya? Terakhir. Terakhir itu tadi kita lagi ngomong itu, Bu. Setelah dorongan amplop tadi apa ya? Enggak, bukan gara-gara Mas Hendra begitu langsung blank gitu. Terakhir itu pertanyaannya adalah yang oh ya viral. Saya mau bicara no viral, no justice. Fenomena itu terjadi ya akibat sistem. Sistem serigala berburu domba. Nah, yang tidak punya power, domba, tidak bisa menyuarakan, tidak bisa, dia mau maju secara prosedur hukum, due process of law, dia kalah karena tidak punya power. Power ini apa? Kekuasaan dan uang. Ngerti nggak? Karena nggak punya, maka jalan satu-satunya ini menjadi muara dari semua kompleksitas masalah, sehingga caranya adalah permalukan. Akhirnya jadi begitu. Itu. No viral, no justice. Akibat lemahnya orang-orang, kelemahan daripada orang-orang yang tidak punya modal, yang mau modal tadi, ini kan jeritan hati karena tidak ada penyaluran. Di mana penyaluran semuanya tersumbat, akhirnya meledaklah dengan istilah no viral. Ini fenomena. Dan ini adalah konsekuensi logis daripada sistem yang seperti sekarang ini. Sistem yang korup, sistem yang tuli, buta hati nuraninya, dan sebagainya. No viral justice. Jadi luar biasa pengendali sistem ini. Ada orang yang menikmati ya untuk kesenangan diri kelompok dan golongannya. Terus bagi yang tidak masuk dalam arena itu, dia akan apa? Dia akan berteriak lewat no viral no justice. Ini fenomena. Nah, tetapi pengendali sistem ketawa-ketawa, saling cakar, gitu. Yang ini punya kesempatan nyakar, yang ini nggak punya kesempatan, dia punya kesempatan apa? Permalukan. Luar biasa nggak sistem ini? Manusia diadu dengan manusia. Bisa melihat dengan ini ya, bahwa semua sistem ini saling adu. Ya, yang ini nanti bilang kau nggak benar. Yang kecil karena nggak punya power ditangkap. Yang koruptor karena dia berkuasa tidak tersentuh hukum. Dia sekarang ngatur terus kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat tidak ini. Jadi sebenarnya apa? Minta, kalau emang lu sayang rakyat, jangan banyak ngomong. Duit lu keluarin untuk kebijakan rakyat. Bagi semua. Pilih orang-orang yang betul bisa memanage untuk menghidupkan rakyat. Ya, jangan MBG nggak usah. Kalau perlu apa? Kasih sapi.
kepada keluarga. Besarin sapinya, lebih. Nanti Idul Adha, lu jual. Kan jadi produktif. Mumpung keluarganya masih bisa bertahan ini tahun ini. Itu pemikiran yang bisa membuat rakyat menjadi percaya diri. Bukan disuapin. Itu apa? Menghilangkan percaya diri. Seolah-olah Nggak berdaya. tanpamu aku tak sanggup hidup. Ya kan? Masa depanku suram. Aku tak bisa hidup tanpamu. Itu kan kira-kira mau dibikin begitu. Dan makanan bergizi gratis ini adalah program politik yang ada udang di balik batunya, di mana mereka yang memainkan ini sedang memberi tanda kepada rakyat, kepada anak-anak itu. Nah, bapakmu tidak bisa kasih makan kau lagi. Itu sistem penguasa yang membuat. Itu yang pertama. Lalu bagaimana memuluskan supaya tema bapakmu tidak bisa kasih makan lagi, dana ditahan, diintervensi, disandra di Danantara. Dengan alasan untuk menaikkan 8%. Supaya apa? Tidak mengalir kepada rakyat. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Danantara. Ya. Jadi saya baru lihat, waduh, membuat kebijakan, membangun ilusi dengan janji-janji segala sesuatu yang rakyat butuhkan, bukan investasi. Bagaimana rakyat bisa makan? Nanti investasi akan tumbuh ketika rakyat punya kekuatan untuk. Jadi investasi tumbuh dari dalam. Itu. Investasi tumbuh dari dalam. Rakyat akan hidup sendiri. Rakyat nggak butuh duit lagi kalau dia sudah sanggup. Dia bisa hidup di atas kakinya sendiri. Ngapain ada duit? Tapi rakyat cuma lihat, ada duit sekian banyak. Indonesia terbesar buat vote for. Gak ada gunanya. Itu deh. Buat apa? Gak ada gunanya. Ladang korupsi. Gak ada gunanya. Disuapin terus. Ya saat ini yang dibutuhkan setelah permainan COVID kemarin. COVID kemarin itu adalah permainan. Supaya apa? Supaya rusak, hancur ekonomi. Rakyat menderita, masuk program ini. Sekarang lu udah gak punya duit, sekarang kita kasih makan gratis. Tapi mereka datang seolah-olah seperti juru selamat. Bukan. Mereka adalah serigala berbulu domba. Mereka adalah vampire yang pura-pura menjadi malaikat. Saya katakan dengan tegas. Saya bertanggungjawab omongan saya. Tapi jangan coba-coba, saya buka nanti. Karena rakyat sudah terlalu lama dibodoh-bodohin. Saya memahami kehidupan ini dari mulai saya belum sekolah. Ketika saya mencoba untuk membenahi institusi di dalam, saya nggak sanggup. Karena kelompok yang tidak menginginkan kebenaran, itu tidak menginginkan itu, maka disekat untuk tidak bisa ikut bergabung membenahi sistem. Banyak orang berkomentar, Bapak ngomong kayak begitu lantang waktu sekarang. Sebelum pensiun saya sudah ngomong. Kalau belum kenal, mari kita kenal. Ya, karena banyak ngomong. Terus kemudian, Bapak ngapain aja ketika dinas? Tidak semudah itu membalik tangan. Itu yang kata-kata tidak semudah membalik tangan. Berada di suatu institusi besar. Nasib saya ditentukan hanya kertas. Pindah kamu ke sana. Diam kamu di sana. Saya dianggurin 3,5 tahun sebelum saya dinyatakan pensiun. Saya ambil resiko untuk menyuarakan bahwa penggunaan masker, vaksin, itu adalah agenda depopulasi. Ya. Kalau setelah saat ini ada yang tidak suka, saya ikhlas terima. Bantu doa saya. Ya, supaya saya masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran demi kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk kepentingan saya. Ya. Pak, Indonesia cuma punya Bapak, Pak. Nggak ada lagi yang ngomong selantang dan setegas ini. Bukan, saya bicara bukan karena saya benci. Tetapi saya harus menyampaikan apa adanya. Dengan tidak ada teleng aling-aling. Karena apa? Rakyat perlu tahu dan rakyat perlu mempersiapkan diri. Setiap keputusan yang diambil oleh kita semua menentukan masa depan kita. Dan setiap keputusan yang kita ambil menggambarkan iman kita masing-masing. Kebenaran yang tidak terorganisir. Makanya tadi perlu Pak Hendra,
perlu mengorganisir orang-orang yang punya niat benar. Karena orang benar, kalau tidak terorganisir, akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Makanya ada istilah apa? Organized crime. Kenapa mereka menang? Karena mereka punya budget yang besar. Ya, rakyat hidup di negara sendiri menjadi ngontrak. Ya, kontrak. Seharusnya namanya pemerintah, negara menjamin hajat hidup rakyatnya. Setiap yang hadir dan menjadi warga negara Indonesia, negara wajib memikirkan lewat perangkatnya sebagai pelayan rakyat, memikirkannya bagaimana dia bisa makan hari ini, bagaimana dia bisa berteduh dari hujan, dari panas. Itu tugas daripada negara. Itulah negara yang benar. Kalau yang kita lihat sekarang, kita sedang menuju kepada failed state, negara gagal. Apakah negaranya gagal? Sebenarnya tidak. Karena ada sistem yang sedang menggiring menuju kepada negara gagal. Karena pada dasarnya, keberadaan kita berada dalam neokolonialisme. Ada lagi pertanyaan? Pak, komen dong Pak, satu tentang Bjorka gimana? Bjorka, itu bohong. Maksudnya ditangkap bohong ya? Itu drama. Kenapa? Karena kawan saya, baru kemarin dia WA-an sama Bjorka yang asli, dan bukan di Indonesia. Yang asli ya. Tapi kalau yang pakai akun-akun seperti itu, ya silakan aja. Gitu loh. Ini kan permainan opini, bos. Kawan saya, bukan saya. Nanti mereka mulai cari pada Arman. Enggak, kawan saya. Tadi barusan saya telepon-teleponan. Bukan saya ya. Gitu. Terakhir ya Pak, closing ya Pak, karena udah cukup lama juga waktunya. Jam berapa, Terakhir, jam 9 lewat. 9 Satu kalimat, kata-kata hari ini apa Pak? Sebelum Bang Dharma sih, katanya Kurt Cobain juga berkata, mereka menertawakanku karena aku berbeda, aku menertawakan mereka karena mereka sama. Iya. Bagus tuh. Iya. Dari siapa? Kurt Cobain. Itu nama akunnya Kurt Cobain. Oh gitu, ya. Makasih. Iya, good Kurt Cobain, setuju. Kita padamu. Jadi kata-kata hari ini Pak. Bangkitkan kesadaran. Segera rakyat, segera yang mempunyai hati untuk bangsa ini bersatu, nyatakan kebenaran, dan berani ambil resiko. Karena value yang kita bangun di dunia, setiap keputusan yang kita ambil akan dicatat dan menggema di keabadian. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Tetap semangat dan merdekakan jiwamu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Ngaji Roso, terima kasih Chef Citra di Instagram. Terima kasih semuanya YouTube juga. Sampai ketemu Pak di Makasih Mbak Cita. Pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Kita yang di TikTok, nanti yang di Jakarta kita ngumpul ya sama Mbak. Iya dong, wacana terus nih. Iya dong. Iya. Yang merasa cocok nanti kita akan info ke teman-teman semuanya. Banyak sekali yang nonton. Banyak ya? Oke, ngeri. 2.500. Wow, banyak banget. Wow. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih banyak yang di YouTube. Terima kasih YouTube juga. Thank you. Buzzer, terima kasih. Hai Buzzer. Ada buzzernya. Thank you semuanya.